Sejarah Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Sumatera. MTS Negeri 1 Bogor, Kota Bogor, tahun ajaran 2020-2021. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kelas 9H, kelompok 3. Guru bidang studi Amirullah SPDI. 1. Kerajaan Perlak. Perlak merupakan wilayah yang berada di Aceh Timur, banyak ditumbuhi kayu. Kata perlak berasal dari kata Peureolak. Wilayah ini banyak dikunjungi oleh orang luar dengan tujuan membeli kayu tersebut sebagai suatu pelabuhan perniagaan yang maju dan aman di abad ke-8 Masehi. Perlak menjadi tempat singgah kapal dari Arab dan Persia. Seiring berjalannya waktu, maka terbentuk dan berkembanglah masyarakat Islam yang didominasi oleh perkawinan antar saudara muslim dengan perempuan negeri. Sejarah berdirinya Kerajaan Perlak. Pernikahan ini menimbulkan lahirnya keturunan muslim dari perempuan darah Arab, Persia dengan para putri Perlak. Kerajaan Islam Perlak di Sumatera berdiri pada hari Selasa 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Dengan raja pertamanya Syekh Maulana Abdul Aziz Shah, atau peternakan Arab Quraisy dengan putri Perlak, atau yang terkenal dengan gelar Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Ketika itu ibu kota kerajaan langsung berubah dari Bandar Perlak menjadi Bandar Khalifah. Mengapa diganti? Karena untuk mengenang jasa nahkoda khalifah yang sudah membudayakan Islam kepada masyarakat Asia Tenggara yang dimulai dari Perlak. Sultan yang memimpin kerajaan Perlak. Para sultan yang memimpin yaitu Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah, Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Rahim, Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abbas Shah. Masa pemerintahan ketiga sultan di atas tersebut, pemerintahan dinasti Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Di masa pemerintahan beliau, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai berkembang dalam masyarakat, dan hal ini tidak disukai oleh Syiah. Di akhir pemerintahan Sultan ketiga, terjadi perang saudara antar golongan tersebut dan menyebabkan kematian Sultan, sehingga 2 tahun tidak ada Sultan. Kemenangan ada pada pihak Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga dia diangkat menjadi sultan untuk memerintah kerajaan Perlak dan diambil dari golongannya yaitu keturunan Merah Perlak asli atau Syakir Nui. Adapun urusan sultan adalah sebagai berikut. 1. Sultan Mahdum Alaiddin Malik Abdul Qadir Shah Johan berdaulat 306 sampai 310 Hijriah atau 928 sampai 932 Masehi. Yang kedua ada Sultan Mahdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah Johan berdaulat 310 sampai 334 Hijriah atau 932 sampai 956 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Mahdum Alaiddin Abdul Malik Shah Johan berdaulat 334 sampai 362 Hijriah atau 956 sampai 983 Masehi. Di akhir pemerintahan Sultan Abdul Malik atau Sultan yang ketiga, terjadi lagi peperangan antara dua aliran selama 4 tahun yang diakhiri dengan perdamaian dengan membagi 2 wilayah, yaitu Perlak Pedalaman untuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Perlak Pesisir bagi golongan Syiah. Sultan Mahdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Shah Johan berdaulat 662 sampai 692 Hijriah atau 1167 sampai 1292 Masehi. Beliau merupakan sultan terakhir dari kerajaan Perlak. Setelah sultan mengangkat kerajaan Perlak disatukan dengan kerajaan Samudra Pasai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir putra Al-Malik Al-Saleh.
Yang kedua, ada Kerajaan Samudra Pasai. Sumber ke-1. Ada sumber yang mengatakan bahwa Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari tahun 433 Hijriah atau 1024 Masehi. Dengan pendirinya adalah Merahayir, yang telah menjadi raja bergelar Maharaja Mahmud Syah. Beliau memerintah sampai tahun 470 Hijriah atau 1078 Masehi. Setelah itu, pemerintahan dipegang oleh 1. Maharaja Mansur Shah 470 sampai 557 Hijriah atau 1078 sampai 1133 Masehi. Yang kedua, Maharaja Gishaduddin Shah cucu Merahayir 527 sampai 550 Hijriah atau 1133 sampai 1155 Masehi. Yang ketiga, Maharaja Nuruddin atau Merah Noe atau Tengku Samudra atau Sultan Al-Kamil 550 sampai 607 Hijriah atau 1155 sampai 1210 Masehi. Beliau merupakan sultan terakhir dari Kerajaan Samudra Pasai. Dari keturunan Merahayir setelah pengangkatannya kerajaan Islam di Sumatera ini menjadi rebutan para pembesar karena tidak mempunyai keturunan. Sekitar 50 tahun Samudra Pasai berada di dalam konflik sehingga akhirnya Merah Silu mengambil kekuasaan dengan mendasarkan bahwa dinastinya sudah memerintah Perlak lebih dari 2 abad dan kemudian dinasti dan disatukan dengan Samudra Pasai di masa Sultan Muhammad Al-Zahir. Sumber kedua, berita dari Cina dan catatan Ibnu Batuah, pengembara dari Maroko yang menyebut kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1282 Masehi oleh pendirinya yaitu Al-Malik Al-Saleh. Saat itu beliau mengirim utusan ke Kulion yang berada di pantai barat India dan bertemu para duta dari Cina. Di antara nama duta yang dikirim adalah Husain dan Sulaiman, nama-nama orang Muslim. Lalu saat Marco Polo mengunjungi Sumatera tahun 1346 Masehi, menyebut bahwa di sana Islam sudah sekitar 1 abad disiarkan, serta mazhab yang diikuti yaitu mazhab Syafi'i. Samudra Pasai juga menjadi pusat belajar agama Islam dan tempat berkumpul para ulama dan berbagai negara untuk membicarakan masalah keagamaan dan keduniaan. Ibnu Batuah juga mengatakan bahwa Samudra Pasai memiliki peran penting dalam mengislamkan Maluku dan Jawa. Disebutkan bahwa kerajaan Samudra Pasai telah ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit sehingga menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Sebelum tentara Majapahit meninggalkan Samudra Pasai untuk kembali ke Jawa, pembesar Majapahit sepakat mengatakan seorang raja dari bangsawan Pasai yang bisa dipercaya untuk memerintah kerajaan. Raja yang ditunjuk adalah Ratu Nurullah atau Malika Nurullah binti Sultan Al-Malik Al-Zahir. Tahun mangkat Malika Nurullah 1380 Masehi bertepatan dengan masa pemerintahan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Saat itu Majapahit berada dalam puncak kejayaannya karena dipimpin oleh Majapahit Gajah Mada. Daftar raja yang pernah memerintah di kerajaan Islam Samudra Pasai yaitu Sultan Al-Malik Al-Saleh, Muhammad Malik Al-Zahir, Muhammad Malik Al-Zahir II, Mansur Malik Al-Zahir, Ahmad Malik Al-Zahir, Zainal Abidin Malik Al-Zahir, Nahrosiyah, Abu Zaid Malik Al-Zahir, Mahmud Malik Al-Zahir, Zainal Abidin, Abdullah Malik Al-Zahir, Zainal Abidin. Di masa Sultan terakhir, tahun 1521 Masehi, Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis selama 3 tahun. Tahun 1524, penguasaan atas kerajaan Islam di Sumatera ini digantikan Kerajaan Aceh Darussalam. 3. Kerajaan Malaka. Berdasarkan sejarah Melayu, Parameswara merupakan keturunan dari Sang Nila Utama atau anak Sang Sapurba dari Palembang
yang dinikahkan dengan Sri Beni Putri Permaisuri Iskandar Shah Ratu Bintan yang hijrah ke Tumasik dan diangkat sebagai raja dengan gelar Tribhuwana. Di masa kekuasaan Parameswara, datang serangan dari Majapahit yang menyebabkan raja melarikan diri ke Semenanjung Melayu atau Trengganu. Hidup di sana sekaligus mendirikan kerajaan Melaka sekitar tahun 1400 Masehi dan sesudah masuk Islam mempunyai gelar Magat Iskandar Shah dan meninggal tahun 1424 Masehi. Penggantinya adalah Sultan Muhammad Shah pada tahun 1414 sampai 1444 Masehi. Kemudian Sultan Mahmud pada tahun 1511 Masehi, dan ketika itu Malaka roboh ke tangan Portugis. Akhirnya beliau mengungsi ke Pahang lalu tinggal di Muara Pulau Bintan. Dari sini beliau terus berusaha melakukan serangan ke Malaka tapi selalu gagal. Pada Oktober 1512 terjadi serangan terhadap Bintan oleh Portugis yang dipimpin oleh Albuquerque. Pertahanan Bintan terlalu kuat dan Albuquerque pun mengalami kekalahan. Portugis 1523 dipimpin oleh Henry Quest dan tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Keduanya melakukan penyerangan dan mengalami kekalahan. Pada tahun 1525 Bintan berhasil dikuasai Portugis setelah bersekutu dengan Lingga, dan Sultan Mahmud mengungsi ke Johor. Meskipun Sultan Mahmud selalu berusaha untuk merebut Malaka kembali dari tangan Portugis, namun sampai ajalnya tiba usahanya tidak pernah berhasil. Karena usaha putranya, kerajaan Melayu sukses dilanjutkan dan berpusat di Johor. Sebagai Sultan Johor pertama, ia memakai gelar Sultan Alauddin Riayat Shah II. Kerajaan Aceh Darussalam. Pada abad ke-15, arus penjajahan barat ke timur sangat ramai, khususnya penjajahan barat Kristen terhadap timur Islam. Keinginan untuk mendapatkan harga yang banyak melalui cara yang haram telah memicu orang Eropa berlomba-lomba ke dunia bagian timur. Di antara bangsa Eropa Kristen saat itu yang sangat berambisi terhadap tanah jajahan yaitu Portugis. Setelah mereka merampok Gok di India, selanjutnya mereka mengincar Malaka, sehingga Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Sesudah Malaka jatuh ke tangan Portugis, lalu Portugis mengatur rencana tahap demi tahap. Sejarah lahirnya Kerajaan Aceh Darussalam. Portugis telah bisa memaksakan nafsu penjajahannya kepada para raja seperti Kerajaan Islam Jaya, Samudra Pasai, dan Kerajaan Islam Pidir. Hal itu terjadi menjelang akhir abad 15 dan awal abad 16. Di saat itu muncul seseorang tokoh yang berusaha mempersatukan kerajaan yaitu Pidi, Indra Purba, Samudra Pasai, Periak, Tamiang, dan Indrajaya. Pada 1514 Ali Mughayat Shah dilantik sebagai sultan dari 1514 sampai 1530 Masehi dengan nama Kerajaan Aceh Darussalam. Wilayah meliputi Arus sampai Pancu di pantai utara dan Jaya sampai ke Barus di pantai barat dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Beliau selalu menetapkan suatu tekad untuk mengusir Portugis dari Sumatera Utara. Terjadi beberapa pertempuran dengan Portugis. Setelah berhasil membangun fondasi kuat untuk salah satu kerajaan Islam di Sumatera ini, selain itu beliau juga menciptakan bendera kerajaan yang bernama Alam Zulfikar, bendera cap pedang, berwarna merah darah dengan pedang putih. Aceh Darussalam mengalami zaman gemilang pada kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Shah. Sultan Alauddin Riayat Shah II, Sultan Iskandar Muda Dharmawangsa Perkasa Alam Shah, dan Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan.